Dan secara khusus bagi saya adalah ya orang yang mengurus sepak bola harus benar-benar berkualitas dan bermutu. Kita memiliki banyak persepak bola yang menjadi pelatih dan lain sebagainya, tapi ilmunya masih kurang. Sampai di sesi terakhir, saya tadi janji untuk ke Bung Carlos Melgaros Faron, bekas pemain Real Betis dan juga pelatih juga. Silakan. Sekarang warga negara Indonesia asli ya? Warga negara Indonesia. Tapi ya. masih bisa bahasa Spanyol. Saya rasa masih ingat ya. Masih ingat. Ya. Kalau bicara soal saya sekarang sudah orang Indonesia dan saya cinta hanya Indonesia, boleh nggak? Pakai bahasa Spanyol tapi. Soy indonesio y amo a Indonesia. Oh. Ya. Silakan. Ya. Casi hacemos un programa también en español con Cristian, ¿no? Que estaría bien. Hampir kita buat satu program dalam bahasa Spanyol biar kami Tadi ngobrol bahasa Spanyol ya? Iya. Kami punya bahasa yang sama ya, sehingga sebagai. Kalau Bung Gonzales kan Uruguay. Saya Uruguay. Uruguay betul ya. Tapi bahasa Spanyol. Uruguay. Sehingga kita lebih karena sudah banyak yang dibicarakan kepada suatu harapan. Memang itu genetik semuanya itu main peran penting juga dalam kehidupan karena membentuk apa yang keluar dalam feto atau yang dilahirkan di situ. Tetapi infrastruktur, mekanisme, teknologi dan secara khusus bagi saya adalah ya orang yang mengurus sepak bola harus benar-benar berkualitas dan bermutu. Kita memiliki banyak persepak bola yang menjadi pelatih dan lain sebagainya, tapi ilmunya masih kurang. Dan itu menjadi aset dari PSSI yang harus dikembangkan. Aku selalu mengatakan bukan naturalisasi yang utama, tapi asetnya yang penting yang dapat dikembangkan yaitu infrastruktur sama SDM-nya yang dimiliki oleh PSSI, yaitu para pelatih, wasit dan lain sebagainya. Dan membangun sepak bola by proses. Kalau cepat mau sampaikan, kenikmatan hilang. Tapi kalau kita cepat, kenikmatan dalam proses akan membuat kita bangsa yang hebat dan baik dan besar. Makasih. Baik. Oke. Bung Gonzales, closing statement. Apa? Pernyataan penutup, closing statement. Tadi saya Mesti bahasa Spanyol. Kesimpulan ya. ya semoga timnas kita nanti tanggal 20 lawan Australia bisa kerja keras dan bisa dapat poin untuk kita bisa lolos Piala Dunia. Tanggal 25 juga kan? Dan 25 di sini Indonesia, Ya. tapi pertama di Australia dulu. Australia, oke. 20 dan 25 semoga menang. Penting kita bisa dapat poin. Kalau menang, alhamdulillah. Oke, yang penting poin ya. Penting poin. Oke. Bung Toel, silakan. Sepak bola itu bukan sekedar terah. Nggak ada terah di sepak bola. Terahnya Maradona, terahnya Gonzales, terahnya Jackson F. Thiago. Nggak jamin. Buktinya tadi kan istrinya Gonzales bilang bahwa Gonzales sendiri nggak dorong-dorong. Nggak istilahnya menitip-nitipkan anaknya. Karena harus kualitas yang membawa anak itu ke panggung sepak bolanya masing-masing. Jadi sepak bola itu nggak kenal terah. Sepak bola itu bekerja dengan cara-cara yang tidak menistakan manusia. Makanya tadi kalimat saya adalah sepak bola tidak bekerja dengan cara-cara yang seperti itu. Karena secara filosofis kalau kita mencederai sepak bola, percayalah sepak bola itu akan mencederai kita. Oke, luar biasa. Ya, saya tetap percaya pada 4 unsur tadi, ada genotip ditambah environment dan development. Jadi ada hal-hal di sekitar itu yang mempengaruhinya, ditambah dengan upaya-upaya untuk pengembangan dengan segala sesuatu yang harus menjadi persyaratan untuk itulah yang kemudian menjadi hasil fenotip apa yang terlihat. Nah, bahwa kemudian gen tentu bisa menghasilkan sesuatu ya, ada juga dalam sejarah presiden anaknya jadi presiden juga. Presiden anaknya jadi wakil presiden ada juga gitu ya.
Kan bisa aja di sepak bola juga ada tadi kan. Misalnya tadi saya contoh Cesare Maldini, anaknya Paolo Maldini lebih besar dari bapaknya, tapi kemudian anaknya yang selanjutnya sedang, yang di Indonesia banyak loh yang lagi datang, Patrick Kluivert, Jordi Begitu ya? Cruyff dengan Johan Cruyff kan. Kan nggak bisa melewati kebesaran nama bapaknya tuh, Jordi Cruyff Nggak aja tahu kan. anaknya Sintayong mungkin bisa nanti gitu ya. Tetapi yang mau saya katakan adalah di DPR itu saya berharap orang tidak hanya berbicara soal naturalisasi. Naturalisasi adalah salah satu cara untuk mengakselerasi lebih cepat. Tetapi selama Anda tidak berbicara tentang tadi membuat environment sepak bola Indonesia seperti yang kita idamkan dengan roadmap-nya, kemudian juga development sepak bola itu betul-betul all out. Jadi Anda itu tidak hanya all out dalam konteks naturalisasi, tapi juga all out dalam hal ini ya, kompetisi kita, pembinaan usia muda, kurikulum, perwasitan, melawan pengaturan skor, itu komite wasit sama komite disiplin, kalau bersidang live dong gitu. Kenapa nggak berani live misalnya gitu ya? Supaya terbuka. Iya supaya terbuka gitu. Nah kalau itu semua Anda sungguh-sungguh all out, baru kita mengatakan bahwa ini sejalan untuk menuju seperti kita ambil contoh tadi Jepang dan banyak negara lain. Tanpa itu, percayalah itu seperti perjudian. Apakah kita bisa 2026, 2030 atau 2034? Karena Anda tidak all out di situ, suatu saat Anda semua all out. Oke, silakan. Saya coba menyuarakan kalau kita flashback ke belakang. Ketua PSSI ini kalau di 3 periode sebelumnya ini sama sekali tidak mempunyai background sepak bola. Ya, passionnya ada tapi tidak mempunyai background sepak bola. Saya nggak usah sebutkan satu-satu. Oleh karena itu selalu saja ya kan di mata kami para rakyat jelata sepak bola Indonesia ini kita selalu hopeless. Bagaimana pengaturan skor, bagaimana independensi wasit dan lain sebagainya itu selalu menjadi isu yang terus menerus. Bagaimana baku hantam di lapangan di Liga 1 itu selalu terjadi. Memang tidak ada sosok yang sempurna. Tapi ketika Erick Thohir datang, kita anggap dia what can I say? Dia yang terbaik dari yang sebelumnya. Kalau kita mau bicara, setidaknya dia punya relasi yang kuat dengan dunia luar. Dia pernah menjadi presiden dari Inter Milan, salah satu klub besar, salah satu klub terbesar di Eropa. Nah, ini yang sebenarnya menjadi suatu titik cerah kita ke depannya, bahwa beliau setidaknya tahu secara makro bagaimana menyelesaikan ini. Bagaimana environment itu, development itu yang baik dan benar. Di ketua-ketua yang lain, mohon maaf, mungkin beliau punya passion. Tapi ketika beliau masuk, dia juga bingung mau ngapain. Orang sekitarnya ini mafia-mafia semua, bos. Kita harus sama-sama ketahui ini yang akhirnya kemudian membuat dia terkekang di situ. Ya kan, tidak bisa bergerak, dia harus ngapain, belajar lagi dari awal. Nah, ketika Erick Thohir masuk, ya kan, dia sudah tahu dia harus berbuat apa, tapi tentunya dia butuh waktu untuk itu. Nah, dia bagi kedua hal ini ke dalam 2 hal. Bagaimana super excited masyarakat kita ini bisa terpuaskan dulu. Jangan sampai di awal kepemimpinan beliau ini udah jeblok. Dan ini setidaknya sudah terbukti ya. Indonesia peringkatnya naik. Indonesia saat ini sudah bisa masuk kualifikasi Piala Dunia kalau nggak salah ya. Pokoknya lebih baik lah yang dari sebelumnya. Ya kan? Bagaimana development kita jauh lebih baik. Roadmap-nya sudah ada, environment-nya jauh lebih baik. Ya kan, dibanding sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, ya kan, kita itu seperti ayam tanpa kepala, berjalan nggak tahu mau kemana, karena di sekelilingnya ini circle-nya udah nggak betul, ya kan? Bagaimana Sekjen PSSI dulu sampai kena masalah, ya kan? Pengaturan skor saya nggak tahu tuh, lupa saya, pokoknya kasusnya kayak gitulah kurang lebih, ya kan? Nah, ini yang mau dibersihkan. Beliau ingin cari orang-orang yang benar-benar expert di bidangnya, dikolaborasikan dengan akses beliau keluar. Jadi kita percayalah, tidak ada orang yang saat ini, ya kan, paling tepat ya
semua publik udah tahu lah, ya kan? Sampai ada omongan Pak Eri fokus saja di PSSI, nggak usah di Kementerian BUMN, ya kan gitu kan? Karena bukan, saya tidak melihat sisi politisnya, tapi sisi lain harapan masyarakat Indonesia terhadap Erick Thohir ini sangat besar untuk sepak bola. Karena mungkin saat ini beliau salah satu-satunya orang yang bisa kita harapkan untuk Indonesia sampai grow up di tingkat maksimal. Tapi apapun hasilnya dari keempat pertandingan kita ke depannya, kita harus apresiasi PSSI kita yang saat ini dibandingin sebelumnya. Terima kasih. Oke, baik. Mbak Andi, silakan. Saya mau menyampaikan 3 hal saja. Yang pertama, saya ingin menggarisbawahi bahwa isu kekerasan terhadap perempuan itu berakar dari cara pandang yang ada di dalam masyarakat mengenai posisi, kedudukan, dan peran perempuan. Karena itu laporan-laporan yang terus meningkat itu sebetulnya menunjukkan bahwa budaya ini perlu kita atasi bersama-sama. Karena itu semua pihak, bukan saja anggota dewan, tapi kita semua yang ada dalam ruang ini, tentunya kami harapkan juga ikut bersama-sama membangun cara pikir yang setara. Dan tentunya untuk anggota dewan, apalagi yang membawahi atau mengawal isu tentang pendidikan, sosial, kebudayaan, ekspektasi untuk bisa mengawal nilai-nilai terbaik dalam 4 pilar kebangsaan, itu akan terus hidup di dalam tubuh rakyat pada wakilnya. Ini yang sebetulnya penting dan kami tentunya berharap bahwa bisa dinyatakan, dilakukan melalui fungsi baik itu legislasi, budgeting maupun pengawasan, termasuk dalam isu persepak bolaan. Yang kedua, karena dia menjadi penting, maka ketika yang dicederai adalah bagaimana kita menempatkan rasa kemanusiaan, bisa jadi kita menggeser diskusinya menjadi diskusi yang sebetulnya justru membuat kita distorsi, distraksi terhadap apa yang harusnya diperbaiki. Persepak bolaan adalah penting. Mengapa begitu besar keinginan bangsa Indonesia, orang Indonesia melihat kita menang? Karena di situ juga ada rasa kebanggaan yang luar biasa. Pada titik itulah juga perlu melihat bahwa kita sedang membina generasi muda yang membutuhkan ruang yang lain. Karena itu percakapan mengenai bagaimana membangun kebanggaan yang berpondasi jangka pendek, jangka panjang pada visi Indonesia generasi emas ataupun 100.000 tahun lagi harus ada di dalam kenegaraan itu. Dan yang terakhir, isu perempuan sungguh bukan barang candaan. Kami menitipkan ini agar dia menjadi bagian dari semua diskusi yang ada di dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Luar biasa. Baik. Ada mungkin ingin sampaikan terakhir, Mbak Eva? Nggak ada, cukup? Atau mau menyampaikan sesuatu terkait dengan Bang Gonzales? Anaknya dong. Ya, saya harapan berharap, misalnya. Ya, saya berharap mungkin untuk sepak bola Indonesia lebih mencari bibit-bibit di di pelosok tanah air. Dan pasti ada. Di Papua pasti ada, Jawa Timur, Papua, Kalimantan pasti ada bibit-bibit karena banyak sekali DM menuju ke saya. Tapi saya nggak ada link untuk memberikan. Jadi mohon sekiranya ya anak-anak Pertiwi juga diperhatikan. Luar biasa. Saudara, 3 pemain naturalisasi baru saja sah mengikrar sumpah sebagai warga Indonesia. Selamat datang Joe Matthijs, Pelu Pessi, Emil Audero, dan Dan Ruben James. Semoga mencintai Indonesia bukan hanya tentang sepak bola, tapi karena jiwa raga untuk bangsa. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara pekan depan. Salam. Masih.